memastikan adanya pasokan dan stabilisasi pasokan pangan. Selain beras sudah surplus, mungkin komoditas lainnya yang lainnya juga banyak yang surplus. Bagaimana mengatur jangan sampai fluktuasi terlalu tinggi gitu ya. Tadi disampaikan sudah 5 bulan deflasi. Ini sebetulnya tinggal bagaimana pengaturan teman-teman di Bupati Wali Kota se-Jawa Timur untuk mengatur fluktuasi harga jangan sampai terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, tadi kami juga melihat dengan Pak Gubernur, ternyata Jawa Timur ini luar biasa telah melakukan industri pangan yang bersumber dari karbohidrat. Ya. Jadi ini sangat penting karena ke depan kenyang itu tidak harus nasi, sehingga UMKM itu harus kita gerakan untuk melakukan industri pangan. Kita tahu Indonesia itu kurang 73 jenis komoditas yang bersumber dari karbohidrat yang memang harus kita olah sebagai pangan alternatif dari beras. Jadi ke depan itu kalau sudah makan jagung gitu ya, jagung olahan ya mungkin sama makan ubi sama aja itu kandungan sama ya. Jadi ini sangat baik sekali. Kemudian dari sisi keamanan pangan segar juga sudah melakukan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bagaimana seluruh pangan-pangan yang beredar itu dijamin keamanannya layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang terakhir tadi juga sudah disampaikan bagaimana Jawa Timur ini melakukan langkah-langkah konstruktif untuk menyelesaikan stunting, untuk menyelesaikan daerah-daerah rawan pangan. Dan itu tentunya kami dari Badan Pangan Nasional sangat mensupport. 22 daerah kabupaten kota yang masuk ke daerah wilayah rawan pangan itu ada 4 kabupaten kota. 2023 kami melakukan intervensi, alhamdulillah turun menjadi 68 kabupaten kota, dan hari ini berdasarkan data dari BPS sudah turun lagi menjadi 64 kabupaten kota yang masuk ke daerah rawan pangan. Jadi artinya secara bertahap kita selesaikan sehingga tentunya desa kecamatan yang ada di sana bisa secara bertahap menjadi masyarakat yang ekonominya lebih seperti itu dan gitu ya. Di lumbung pangan itu sektor pangan ya. Kita sudah melakukan segalanya, semua barang-barang yang sifatnya dari pertanian, perkebunan dan juga hewani surplus bisa menopang provinsi lain di nasional, sehingga sampai saat ini masih kukuh sebagai lumbung pangan nasional. Dan itu yang harus dijaga karena ke depan banyak sekali persoalan terkait lahan, kemudian SDM dan sebagainya. Kita bertekad menjadi maju tapi tidak menghilangkan sebagai lumbung pangannya. Meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya penanganan masalah pangan secara komprehensif. Berikutnya peserta kami mengundang dari kabupaten kota, kemudian BUMD, rekan-rekan kepala perangkat daerah, dan seluruh stakeholder di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 1.500 orang. Ada beberapa rangkaian kegiatan pada event sedunia ini yang ke-44, antara lain yang pertama penganugerahan peduli ketahanan pangan kepada 5 kepala daerah, kabupaten, kota, kemudian kepada kepala desa yang terpilih inovasinya, dan juga kepada otoritas keamanan dan kesehatan pangan daerah. Ini ada 2 yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, penganugerahan kreasi dan inovasi teknologi pertanian atau Inotek tahun 2024 yang akan diberikan kepada 5 petani andalan yang telah berinovasi dalam membangun pertanian di Jawa Timur. Harus dimaknai sebagai momentum yang sangat penting karena pemenuhan kebutuhan dasar pangan
provinsi-provinsi lain yang memang disuplai dari Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan seluruh Bupati, Wali Kota, PJ, PJS, Bupati, Wali Kota yang sudah berpartisipasi menyelenggarakan kegiatan ini, dan yang penting adalah makna dari Hari Pangan Sedunia tersebut sebagai hari yang betul-betul untuk kita merenungkan kembali bahwa kebutuhan pangan harus bisa teratasi seluruhnya dan tidak ada yang tertinggal. Ibu sekalian, terima kasih kepada Kepala Bappenas dalam hal Pak Sekretaris Bapak Utama Bappenas yang selalu mendukung Jawa Timur dalam berbagai program, di mana bantuan sarpras, bantuan pangan beras, dan juga peralatan lain betul-betul memperhatikan Jawa Timur. Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan tema, maka hak atas pangan untuk kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik, itulah yang kita pikirkan bagaimana caranya hak atas pola makan yang beragam dan kaya nutrisi bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat. Ibu sekalian, dalam kesempatan ini juga kami juga ingin bahwa semua inovasi, penelitian terkait dengan proses-proses semua tahapan kebutuhan pertanian, perkebunan, dan tanaman pangan untuk temuan baru. Terima kasih Situbondo yang sudah menghasilkan bibit padi yang sangat cepat, bisa 4 kali panen dengan sudah mulai produksi, ya. Ini bagian penting bahwa ke depan Jawa Timur akan lebih unggul lagi dalam pangan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat Hari Pangan Sedunia. Semoga Jawa Timur semakin mengukuhkan sebagai lumbung pangan nasional dan juga bisa berkontribusi dengan baik dalam pembangunan ekonomi dan pangan nasional, dan tetap Jawa Timur mencapai cita-citanya menjadi provinsi yang maju dan mendunia. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Akhir kata, mari bersama kita mewujudkan makan enak, makan sehat, makan B2SH, beragam, bergizi seimbang dan aman, pangan aman untuk hidup yang sehat, pangan kuat, Indonesia berdaulat. Dan pada kesempatan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peringatan Hari Pangan Sedunia ke-44 Provinsi Jawa Timur dinyatakan dibuka. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Bunga mawar, bunga melati, bukan pohon mawar namanya kan, kalau tidak berduri. Mohon dimaaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di lain hari. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Asesor. Sekali lagi, mohon izin kami akan hitung dengan hitungan 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, kami informasikan sekali lagi dalam rangkaian acara hari Sambun. Mau apik ngawur.